teman-teman, untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mau konsultasi dengan saya mengenai tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka, khususnya untuk kelas 10 yang telah diterapkan oleh sekolah kita di semester ganjil ini akan saya paparkan caranya seperti yang kemarin kita itu udah bahas di pertemuan, tapi mungkin ada beberapa teman yang lupa sehingga ada beberapa yang order. Tolonglah Bu Fel dijelaskan kembali, mengingat keterbatasan waktu yang saya miliki dan teman-teman miliki, supaya mempermudah kita dan tidak menjadi hambatan ke depannya. Ini saya coba buatkan link yang berisi tutorial bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama-tama itu teman-teman di sini di sheet 1, nanti untuk sheet yang saya paparkan ini nanti saya akan bagikan kembali di grup ya. Jadi ini fasenya kita milih fase E karena kita mengajarnya di kelas 10 khusus untuk kurikulum Merdeka. Lalu kemudian yang perlu kita siapkan adalah SK perubahan CP. SK perubahan CP ini ada saya kirimkan dalam bentuk PDF. Saya pernah kirimkan itu di grup yang berisi tentang capaian pembelajaran atau target pembelajaran kita selama 3 tahun per level itu ada di SK perubahan CP. Jadi silahkan teman-teman unduh, teman-teman buka, dicari tuh mata pelajarannya ada di halaman berapa, karena ini halamannya cukup banyak ya teman-teman, ada 1000-an lebih. Sebagai contoh untuk bahasa Inggris itu ada di halaman 150-an, jadi seperti itu. Jadi teman-teman cari, bila perlu teman-teman copy paste dan masukkan di dalam Word, itu nanti untuk memudahkan teman-teman. Boleh menggunakan I Love PDF, itu aplikasi gratis ya untuk membuat PDF ke Word, ataupun boleh cara lainnya atau menggunakan aplikasi yang lain, itu tergantung teman-teman semua. Kemudian yang perlu kawan-kawan sediakan selain SK perubahan CP itu teman-teman juga harus memiliki kaldik atau kalender pendidikan, karena untuk kalender pendidikan ini nanti cara menentukan program semester dan tahunan itu berdasarkan kalender pendidikan. Kemudian teman-teman juga harus menyediakan taksonomi Bloom. Ini udah saya bagikan sehingga tidak perlu mencari lagi. Juga untuk kaldiknya udah saya siapkan. Kemudian adaptasi KKO dari taksonomi Bloom. Jadi kita harus tahu nih kata kerja operasional yang akan kita gunakan pada tujuan pembelajaran ke depannya. Jadi kita fokusnya pada yang warna biru ya teman-teman, pada yang ini. Nih lihat saya 1, 2, 3, 4, jadi yang warna biru ini seperti kata penjelasan itu yang termasuk kata kerja. Dalam aspek penjelasan itu menjelaskan, merangkum, menerangkan, menguraikan, memberi argumentasi. Jadi ada 4 aspek yang perlu kita fokuskan di sini, yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, dan perspektif. Sedangkan untuk empati dan pengenalan diri itu nanti kedepannya bisa rencananya akan dimasukkan ke dalam grup P5 atau pelajar profil Pancasila. Jadi seperti itu. Jadi kita fokusnya pada 4 item di atas yang warna biru ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke analisis waktu. Analisis waktu ini berdasarkan dari kalender pendidikan tadi. Jadi dari kalender pendidikan ini tadi kelihatan yang warna-warna ini kan dia tidak aktif. Nah, ini bisa dilihat. Nanti pelan-pelan lihatnya ini tidak terlalu nampak ya. Nah, ini seperti misalnya seperti di bulan September ini kita aktif full karena tidak ada warnanya di sini, ataupun di bulan Oktober itu di minggu yang kedua ini ada mid atau ujian tengah semester. Jadi kita tidak melakukan tatap muka untuk pembelajaran, hanya kita melakukan tatap muka dengan siswa, tapi itu hanya berupa meet. Jadi kita tidak memberikan materi. Jadi dia termasuk dalam kategori tidak aktif untuk memberikan materi di bulan Oktober. Jadi seperti itu. Kemudian
tadi kita udah masuk ke dalam analisis waktu selama 1 tahun. Ini sudah ada, jadi seperti itu bisa diadaptasi oleh teman-teman, bisa di ATM kan, amati, tiru, dan modifikasi, silahkan disesuaikan. Kemudian kita masuk ke dalam analisis waktu 1 semester. Jadi kalau tadi 1 tahun, nah ini semester, jadi ada penjelasannya di situ. Saya tidak akan panjang lebar karena kemarin udah ada saya jelaskan juga waktu pertemuan. Di sini juga saya udah memberikan keterangan di masing-masing item, di masing-masing tabel ini. Jadi teman-teman silahkan menyesuaikan, silahkan diganti dengan mata pelajaran yang teman-teman ampuh di analisis waktu 1 semester. Kemudian kita masuk di program tahunan. Program tahunan ini dia berisi elemen dan capaian pembelajaran. Jadi elemennya ini kita dapatnya di SK tadi, SK perubahan tadi. Jadi ada di SK-nya elemen menyimak. Kemudian di capaian pembelajaran juga ada di CP itu, SKCP tadi yang dalam PDF yang saya suruh teman-teman untuk transferkan dari PDF ke Word. Jadi seperti itu, tinggal teman-teman ambil. Ada berapa elemen, seperti punya bahasa Inggris ini ada 3 elemen. Kemudian capaian pembelajarannya tinggal dipindahkan, disesuaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian kita bagi per elemen ini kira-kira berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk penyelesaian satu elemen. Jadi di sini untuk elemen pertama yaitu punya saya contohnya elemen menyimak berbicara bahasa Inggris. Ini dibutuhkan waktu 5 minggu. Kemudian untuk elemen membaca ini saya perlukan 5 minggu juga. Jadi nanti hasilnya ini ada 17 dengan 25. Ini hasilnya akan sama dengan yang ada di analisis waktu 1 semester. Jadi seperti itu. Nih, ada 17 minggu di sini. Banyaknya waktu efektif. Kemudian ini ada 25 minggu. Sama dengan yang ini. Kemudian analisis CP. Ini elemen tadi, elemen berbicara. Lalu saya masukkan juga CP-nya di sebelah sini. Kemudian saya jadikan biru yang merupakan kata kerja. Jadi di sini saya bisa mendapat 2 kata kerja dalam CP bahasa Inggris khusus untuk elemen menyimak berbicara. Ini ada 2 kata kerja, yaitu memahami dan mengidentifikasi. Dari 2 kata kerja ini akan saya jadikan komponen CP. Jadi memahami ide utama dan detail relevan terkait dengan kehidupan. Jadi seperti ini caranya. Jadi yang merupakan inti dari CP ini, kalimat inti dari CP ini itu kita garis bawahi teman-teman. Itu untuk memudahkan kita membuat komponen CP. Kemudian untuk kata kerjanya kita birukan. Jadi ini saya 2 kata kerja yang kemudian yang saya garis bawah ini merupakan kalimat inti. Kalimat inti dari dari yang saya garis bawahi dari CP ini tadi. Sehingga dapatnya ini jadi komponen CP ini udah dapat kasarnya kita nih. Jadi mereka lihat contoh pertama ya, memahami ide utama dan detail relevan. Jadi ada di sini memahami ide utama dan detail relevan yang dekat dengan kehidupan pemuda terkait minat. Nah, jadi pandai-pandai kita ngolah kalimatnya sehingga kalimat itu menjadi sebuah komponen CP. Jadi seperti itu kalimat yang itu. Jadi dari 2 kata kerja ini saya jadikan 2 juga komponen CP-nya. Jadi 1 elemen dapat 2 kata kerja di sini. Kalau 3 elemen tadi ya berarti bisa lebih dari 2. Ini saya contohkan elemennya 1 saja ya teman-teman. Jadi tadi untuk komponen CP ini kita masukkan penguraian CP berdasarkan 6 aspek pemahaman.
Jadi komponen CP itu tadi kita pindahkan nih. Jadi yang tadi ini, kolom yang ini kolom yang 2 ini saya pindahkan ke penguraian CP. Jadi seperti ini. Memahami ide utama, kemudian mengidentifikasi ide utama terkait. Nah, jadi seperti itu. Berarti ada 2 poin dalam penguraian CP. Komponen pada elemen menyimak berbicara. Jadi ada 2 poin dan kolomnya ya, ini masing-masing kolom itu saya kasih stabilo warna. Jadi supaya enggak terlalu pusing teman-teman lihatnya. Jadi ini udah saya kelompokkan di dalam pewarnaan sendiri. Contoh untuk poin yang pertama itu poin memahami ya. Lalu kita kembali ke ini tadi, adaptasi KKO. Nah, ini kita lihat adaptasi KKO. Kita masukkan penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif. Kita lihat kata kerjanya, kita pilih salah satu dari penjelasan ini. Misalnya kita mau menjelaskan, atau kita maunya merangkum, atau dari interpretasi kita maunya anak-anak itu bisa mengartikan. Jadi seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke penguraian ini tadi. Nah, di sini saya pakai penjelasan dan saya pilih kata kerja itu menjelaskan sehingga saya tinggal tulis nih menjelaskan minat yang dimiliki, karena ini kan bahasa Inggris ini tadi pelajarannya terkait dengan minat anak. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ini untuk yang biru tadi interpretasi, saya mengambil satu KKO itu menceritakan. Jadi saya menceritakan minat yang dimiliki. Jadi seperti itu. Dan lanjut untuk kelompok aplikasi di KKO itu, saya memilih memberi contoh. Jadi seperti itu. Silahkan teman-teman cocokkan, dipilih nih KKO-nya mau KKO yang mana. Jadi seperti itu. 2 poin, karena ini 2 poin. Kalau yang ini yang pertama kan ini kan untuk contoh poin 1. Poin 1 ini memahami ide utama. Yang ini berarti untuk mengidentifikasi kita harus buat lagi tabel seperti ini 1. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia anakannya banyak. Kemudian kita masuk di tujuan pembelajaran. Setelah itu ini kita tidak fokus pada yang merah ya. Yang merah ini supaya tidak pusing, saya merahkan. Kita fokusnya pada 2 CP tadi untuk elemen menyimak berbicara. Kemudian kita buat nih, kita pindahkan nih tadi yang ini, yang menjelaskan minat yang dimiliki, menceritakan minat yang dimiliki. Jadi yang ininya kita cocokkan ke sini. Jadi seperti ini dia. Memahami ide utama, detail relevan. Ini tujuan pembelajarannya itu 4. Jadi kita mengabaikan kolom yang ini, kita fokusnya pada yang ini dan kemudian yang ini. Jadi untuk tujuan pembelajarannya kita mengambil komponen CP dan tujuan pembelajaran tadi, anakan dari KKO itu. Jadi seperti itu. Ini untuk kalimatnya ini mengapa saya kasih titik-titik, karena tidak saya lanjutkan. Ini hanya sebagai contoh. Jadi kalau teman-teman mau membuat tujuan pembelajaran, silahkan disesuaikan bagaimana kata yang baik untuk sebuah tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk di ATP. ATP ini ya silabus kalau zaman dulu. Nah, ini udah masuk, ini endingnya ya teman-teman. Itu di atas itu udah ada nama mata pelajaran. Kemudian ada capaian pembelajaran. Kita masukkan di bawahnya. Kemudian kita masuk di dalam komponen ATP, yaitu ada elemen, capaian, tujuan tadi itu silahkan teman-teman pindahkan. Nah, jadi seperti ini dipindahkan. Yang tadi itu 4. Kemudian materi intinya apa? Dari tujuan ini kan kita bisa nih menetapkan materi inti. Di sini karena mendeskripsikan ide utama sebagai tujuan pembelajarannya, otomatis materi intinya juga tentang deskripsi ide utama. Jadi seperti itu. Dan untuk sumber belajar, silahkan teman-teman sesuaikan. Kemudian kita masuk di alur tujuan pembelajaran. Kita masukkan komponen CP. Ini silahkan, ini udah selesai, kita tinggal copos-copos aja lah teman-teman dari tabel-tabel sebelumnya tadi yang udah saya
yang saya beberkan di awal-awal tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita masukkan di sini, materi intinya tinggal kita masukkan, jadi seperti itu. Tinggal dikopas-kopas lagi dari alur TP inilah terakhirnya jadilah modul atau yang kita sebut pada zaman dulu itu RPP. Jadi seperti itu, kita tidak cerita tentang RPP, tapi hari ini saya hanya bercerita tentang tujuan pembelajaran, karena ada beberapa teman yang bertanya gimana sih cara membuat tujuan pembelajaran jadi seperti itu. Karena untuk di kurikulum Merdeka, bagi teman-teman yang masih bingung, masih tidak tahu tentang kurikulum Merdeka, silahkan menggunakan metode yang telah saya jelaskan. Tapi apabila teman-teman sudah memahami tentang bagaimana cara menentukan tujuan pembelajaran, ya silahkan menggunakan sumber yang berbeda. Gimana enaknya saja, begitu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kurang, silahkan hubungi saya via chat atau besok ketemu di sekolah boleh, misalnya masih ada pertanyaan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, see you tomorrow, bye.